Ada 3 golongan, yang mana 3 golongan ini tidak diangkat ibadah sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sepantasnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengucapkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah di penghujung Ramadan yang mulia ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa, yang mana ibadah puasa ini merupakan untuk ladang kita, untuk latihan melatih hawa nafsu kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu saja kita berada di penghujung bulan suci Ramadan. Para pendahulu-pendahulu kita, ulama-ulama kita, orang-orang soleh terdahulu, mereka senantiasa mengharapkan kepada Ramadan yang datang pada waktu itu, yang mana para pendahulu kita, ulama-ulama kita, orang-orang soleh terdahulu, mereka ingin sekali melaksanakan bulan suci Ramadan yang mulia ini dalam setahun penuh. Karena apa? Karena di dalam bulan suci Ramadan penuh dengan kemuliaan, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan, di penghujung Ramadan ini, sudah barang tentu kita banyak kekurangan-kekurangan, baik kekurangan dalam ibadah kita maupun sosial kita, karena kita manusia yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan. Kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ibadah-ibadah kita, agar aktivitas kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu penuh dengan salah dan penuh dengan lupa. Oleh sebab itu, senantiasa seyogyanya kita di penghujung bulan suci Ramadan ini, karena kita manusia yang bersosial dengan manusia yang lain, sudah barang tentu kita punya salah dan kita punya dosa kepada sesama. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita meminta keridhaan, minta kemaafan dari sahabat kita, dari keluarga kita, dari teman kita, bahkan semua orang yang punya hubungan dengan kita. Kita harus senantiasa mengharap ridho dari orang-orang yang sudah kita kenal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha saqitun. Wa akhwani mutasaraman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita umatnya bahwa ada 3 golongan, yang mana 3 golongan ini tidak diangkat ibadah solatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karih. Seseorang yang memimpin, seseorang yang mengimami suatu kaum, tetapi kaum tersebut tidak redha kepada pemimpinnya, tidak redha kepada imam, tidak senang kepada kepalanya. Oleh sebab itu, supaya kita diterima ibadah-ibadah kita, terutama ibadah sholat dan ibadah puasa kita, mari sama-sama kita ikhlaskan dalam hati kita kesalahan-kesalahan pemimpin-pemimpin kita, kesalahan-kesalahan para imam-imam kita. Sudah barang tentu mereka itu adalah manusia biasa yang penuh dengan salah dan dosa. Yang kedua, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa seseorang tidak akan diangkat pahala ibadah sholatnya. Yang kedua adalah wanita yang bermalam ataupun wanita yang keluar dari rumahnya tanpa seizin suami. Nah, Rasulullah SAW mengingatkan untuk para suami, para istri untuk saling menghormat, untuk saling kasih mengasihi, untuk saling senantiasa rahmat kepada keluarganya. Karena kalau tidak kita berkasih sayang kepada keluarga kita, kepada istri anak kita, kepada suami, maka sudah barang tentu di luar sana, di luar rumah kita akan mempunyai kendala-kendala yang sangat banyak. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa orang yang tidak diangkat ibadah sholatnya adalah 2 bersaudara yang saling bermusuhan. Kita tahu bahwa orang yang bermusuhan lebih dari 3 hari, maka ibadah-ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh sebab itu, momen akhir di bulan suci Ramadan ini, mari kita sesama manusia, sesama para jiran tetangga, sesama kerabat, sesama teman, sesama sanak famili, kita harus senantiasa meminta maaf, meminta ridho, supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah sholat kita, amal ibadah. Sebagai kesimpulan daripada pembicaraan saya di malam yang berbahagia ini, bahwa kita sesama manusia punya kesalahan dan punya dosa. Oleh sebab itu, saya pribadi Al-Fakir yang mana mengemban amanah, mengemban suatu kepercayaan daripada guru besar kita, yaitu Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf, meminta ridho daripada sanak famili yang mendengar, dan juga kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, terutama orang tua yang sudah membesarkan saya,
dan juga guru yang telah membimbing saya. Saya mewakili para jemaah Majelis Taklim Nurul Mustafa Jakarta Utara memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tak ada gading yang tak retak, tak ada batu yang tak keras. Itulah kita manusia yang penuh salah dan dosa, dan kita sambut hari raya yang penuh kebahagiaan, yang penuh kemuliaan ini kita sambut dengan kesenangan. Dan juga mewakili para jemaah-jemaah yang senantiasa istiqomah di Majelis Taklim Nur Mustafa Jakarta Utara mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.